Shalom, bertemu dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus, hadiah yang baru, berkat yang baru. Kiranya kita semakin berakar kuat ya. Kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, kita dapat berbuah, untuk menjadi berkat bagi siapapun yang ingin Tuhan berkati melalui kita, baik keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang sekitar kita yang mau diberkati lewat kita ya. Dan siapapun ya yang Tuhan titipkan, bahkan orang-orang sampai ke penghujung dunia, negara manapun, seperti yang diinginkan Tuhan Yesus dilakukan oleh para rasul dan para muridnya. Itu juga yang Tuhan Yesus inginkan dilakukan oleh kita. Kita memberitakan Injil untuk memberi penguatan kepada siapapun, seperti yang dilakukan oleh para rasulnya dan para muridnya, untuk melakukan mujizat. Kiranya dengan keberadaan kita bisa menjadi berkat. Orang yang kekurangan dicukupi, orang yang sakit disembuhkan, orang yang beban berat diringankan bebannya, orang yang membutuhkan solusi, kita bisa memberi solusi dan jalan keluar. Seperti keberadaan Tuhan Yesus dan para rasul dan para muridnya 2000 tahun yang lalu. Dan kiranya selama kita hidup di dunia ya, kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan para rasul serta murid-muridnya. Di mana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya setiap hari saat itu. Mengajar para rasul setiap hari. Dari Galilea ke Yerusalem, kemanapun diikuti. Mereka menyaksikan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Membangkitkan orang mati seperti Petrus juga melakukannya. Melakukan banyak hal yang dapat mendatangkan kasih karunia kepada orang-orang yang mau menerima kabar sukacita ini. Kabar belas kasihan Bapa, rahmat dan belas kasihan Bapa yang berwujud seorang manusia yang merupakan anak Allah sendiri, Mesias, sudah datang 2000 tahun yang lalu. Mari kita ceritakan, mari kita bersaksi bahwa Tuhan Yesus ini masih berbicara sampai hari ini. Salah satunya kepada saya. Mari kita saling bersaksi, saling memberi penguatan, memberikan penguatan kepada siapapun, bahwa jalan satu-satunya itu ke surga itu lewat Tuhan Yesus. Dan itu juga cuma satu-satunya tujuan kita. Mari kita saling menguatkan, saling membantu sama-sama ke surga, seperti yang diingini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus dipermuliakan dulu, naik ke surga, kemudian para rasul dan muridnya mendapatkan janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Mari kita muliakan Tuhan Yesus. Biarkan ada pesta mujizat, pesta kesembuhan, pesta pengharapan, pesta sukacita. Biarlah hal-hal baik saja yang terjadi. Mari kita saling membantu, saling mendukung, sama-sama ke surga. Tujuan kita itu sama, ke surga. Amin, amin ya, ciptakanlah surga bagi orang lain juga selama kita tinggal di muka bumi ini. Sehingga Tuhan Yesus menyediakan surga bagi kita nantinya. Sediakanlah surga bagi sesama kita selama kita hidup di muka bumi ini. Sehingga Bapa juga menyediakan surga bagi kita. Amin ya. Mari kita saling mendukung, mari kita saling membantu. Sama-sama satu tujuan ke surga. Karena kita tahu jalan ke surga itu satu-satunya adalah melalui Tuhan Yesus. Mari kita beritakan kepada siapapun. Tanpa melalui Tuhan Yesus tidak bisa. Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri yang sampai hari ini masih berbicara. Mari ciptakanlah surga bagi
orang-orang sekitar kita selama kita masih di muka bumi ini, agar kita juga disediakan surga bagi kita nantinya dari Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan lanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 22 sampai 34. Judul perikopnya, jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kami harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Jikalau kami memelihara diri dari hal-hal ini, kami berbuat baik. Sekianlah, selamat. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ,
saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Jadi di sini diberi judul jawab kepada Antiokhia mengenai apa yang diperdebatkan kemarin. Dan ketika ke Antiokhia dikirimlah Barnabas dan Saulus, tapi juga Barsabas dan Silas, di mana di sini dikatakan Barsabas dan Silas adalah orang-orang terkemuka di antara saudara-saudaranya. Di ayat ini ya, di ayat ke-32 dikatakan Yudas dan Silas adalah nabi. Maka mereka orang yang terpandang ya, dikatakan di sini terpandang di antara saudara-saudaranya. Nah, inilah yang membuat mereka bersukacita. Di sini dikatakan setelah membaca surat itu di ayat 31 ya, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Isi itu menghiburkan mereka. Karena mereka tahu bahwa yang tidak bersunat pun tetap menerima kasih karunia. Puji Tuhan. Kita akan ini ya merenung-renungkan ya dari ayat di awal. Dimulai dari ayat 22 di sini dikatakan maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudaranya. Ini keputusan dari penatua-penatua dan rasul-rasul. Mereka mengirim Barnabas, Paulus, Barsabas dan Silas. Dua orang ini merupakan nabi ya, dikatakan di ayat 32. Puji Tuhan. Dimana kita tahu isinya itu menghiburkan. Kita akan lanjutkan ya. Di ayat 23, kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di surat ini ya, yang untuk jemaat Antiokhia, ini ya pembukaannya, bahwa mereka mengirimkan Barnabas dan Paulus, di mana di sini mereka juga mengatakan 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu di Listra mereka dilempari batu, bahkan Paulus sampai diseret keluar kota karena dikira sudah mati. Tapi kemudian ketika dikelilingi murid-murid ya, Paulus ternyata masih hidup, puji Tuhan. Di sini dikatakan dikirimlah 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Dan di ayat 27 dikatakan, maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi kita tahu kemarin orang-orang beberapa rasul, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan saudara-saudara
Di situ di ayat 15 ya, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Lah itu membuat takut orang-orang yang dari negara lain. Makanya dikatakan di ayat 31, surat itu menghiburkan. Karena dikatakan kalau tidak sunat tidak diselamatkan. Makanya Paulus dan Barnabas melawan keras ya waktu itu, karena mereka melihat sendiri orang-orang yang tidak disunat pun dilawat oleh Roh Kudus sama seperti mereka. Mereka juga mendapatkan lawatan Roh Kudus. Puji Tuhan. Maka dikatakan isi surat ini menghibur. Karena beberapa orang ya yang datang ke sana mengajarkan kalau tidak disunat tidak dapat diselamatkan. Ini membuat gelisah. Makanya dibuatlah surat ini yang berdasarkan ini ya, keputusan bersama yang kita bahas kemarin, yang kita baca dan renungkan ya kemarin. Kita akan lanjutkan. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, ini dikatakan juga keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Itu yang dilarang oleh para rasul ya. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Ini isi surat yang merupakan rangkuman atau hasil dari rapat penatua-penatua dan rasul-rasul. Amin ya. Amin. Jawaban yang menghibur. Karena Petrus, Barnabas, dan Saulus menjadi saksi bagaimana orang-orang dari bangsa lain yang tidak disunat juga mendapatkan lawatan Roh Kudus. Puji Tuhan. Di ayat 30, setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Puji Tuhan. Menghiburkan mereka. Karena mereka berasal dari non-Yahudi atau bukan Yahudi, di mana sunat tidak diwajibkan. Dan mereka terhiburkan. Isi surat yang menghibur bagi mereka. Karena Petrus, Barnabas, dan Paulus adalah saksi mata bagaimana orang-orang yang tidak bersunat juga mendapatkan lawatan Roh Kudus. Sama seperti saat Petrus berkhotbah di depan saudara-saudara. Ini ya, Cornelius, saudara-saudara Cornelius dan sahabat-sahabat Cornelius, di mana saat Petrus berkhotbah mereka juga mendapatkan lawatan Roh Kudus, di mana saat kembali ke Yerusalem saudara-saudara Petrus atau murid-murid lainnya atau rasul-rasulnya khawatir karena saat itu mereka menganggap Petrus melanggar adat istiadat mereka, di mana orang Yahudi dilarang masuk rumah, bergaul saja tidak boleh, apalagi masuk rumah orang-orang yang bukan Yahudi yang tidak disunat. Tapi Petrus menjelaskan bahwa Roh Kudus sudah menemui Petrus dan juga Cornelius, di mana dua-duanya ditemui oleh Roh Kudus. Dan kemudian saudara-saudara atau murid-murid atau rasul-rasul lain langsung lega dan mereka ikut bersuka cita. Karena apa? Bangsa lain juga mendapatkan lawatan Roh Kudus seperti mereka. Mereka bersuka cita karena dari bangsa lain juga percaya kepada Allah yang hidup. Amin ya. Amin. Mereka orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, kita tahu mereka mendapatkan lawatan Roh Kudus. Dan di masa-masa ini ya,
orang-orang yang penuh Roh Kudus ini benar-benar menguatkan banyak orang. Amin ya, luar biasa. Di ayat 32, Yudas dan Silas yang adalah juga nabi lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Jadi yang dikirim ke mereka pun bukan orang sembarangan ya. Dimana sebelumnya terjadi suatu peristiwa yang menggelisahkan mereka, karena dikatakan di pasal 15 ayat 1, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, kemudian para penatua ini dan para rasul mengirim orang bukan sembarangan, karena mereka dikatakan di sini nabi. Disebutkan keduanya adalah orang terpandang, karena kedua orang ini yaitu Yudas atau Barsabas dan Silas disebutkan adalah nabi. Dan di ayat ini ya, di ayat 32, di 32b dikatakan lama menasehati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Barsabas atau Yudas serta Silas menguatkan hati mereka. Di ayat selanjutnya, dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ. Saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Jadi setelah menyerahkan surat itu, kemudian membacakan ya isinya, kemudian Yudas atau disebut juga Barsabas juga Silas menguatkan dan menasihati mereka. Kemudian orang-orang di Antiokhia tersebut melepaskan mereka, tapi Silas tetap tinggal. Puji Tuhan. Roh Kudus menguatkan mereka. Bahkan di saat ada suatu salah pengertian ya, Roh Kudus juga yang memberikan jalan keluar. Roh Kudus, keputusan Roh Kudus dan keputusan kami dikatakan di situ. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Isi yang menghibur. Karena dikuatkan oleh pengalaman Petrus, Paulus dan Barnabas yang menginjili orang-orang non-Yahudi ya, yang tidak bersunat, tapi mereka juga mendapatkan lawatan Roh Kudus seperti orang-orang Yahudi. Puji Tuhan. Roh Kudus bekerja. Kiranya Roh Kudus tetap bekerja ya. Dulu, sekarang, sampai selamanya, sampai kesudahannya. Puji Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk berkat, rahmat, anugerah-Mu hari ini, kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Puji Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya apapun yang kami baca dan renungkan hari ini benar-benar berakar kuat di hati kami, dapat berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu, memberkati kami, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Kami bisa menguatkan orang lain, kami bisa menceritakan kebaikan-Mu, kami bahkan bisa menjadi saluran berkat-Mu seperti yang Kau mau, yang juga Kau anugerahkan kepada para rasul dan para murid-Mu. Kami juga perlu Roh Kudus-Mu Tuhan selama di muka bumi ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi saluran berkat-Mu.
Terima kasih Yesus untuk kesempatan-Mu selama hidup di dunia satu kali ini Tuhan, kami dapat mengenal-Mu. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan. Dan kami berdoa untuk siapapun yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kau sembuhkan. Siapapun yang berbeban berat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kau angkat bebannya Tuhan. Siapapun yang punya masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kau berikan solusi, Kau berikan jalan keluar. Siapapun yang terhimpit apapun Tuhan, yang menghimpit hidup mereka Tuhan, Kau berikan lawatan-Mu, anugerah-Mu, mujizat-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa-Mu. Tanpa-Mu kami tahu itu Tuhan. Makanya kami memerlukan Engkau Yesus. Kami memerlukan Engkau, dan biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin ya. Kiranya kita semakin dikuatkan. Kita bisa saling menguatkan yang lainnya juga. Kita bisa semakin meneguhkan diri. Sama-sama tumbuh keyakinan dalam hati kita bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan Yesus dan sudah diampuni. Jangan biarkan penghakiman dari dunia menjauhkan kita dari kasih karunia yang sudah disediakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Sudah diberikan. Amin ya. Kiranya kita bisa saling menguatkan, saling mendukung, saling membantu, karena kita satu tujuan, ke surga. Biarlah selama kita di muka bumi ini ya, kita bisa saling membantu dalam hal apapun, mensupport dalam hal apapun ya. Kita saling menguatkan. Kita saling menguatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.